Karena misalkan sampai alat untuk memotong pohon aja, itu artinya cuma semacam gergaji, itu rusak. Mereka udah mengajukan, UPT itu hanya bisa mengajukan ke OPD. OPD yang menganggarkan. Tapi kalau kemudian OPD nggak menganggarkan, ya OPD nggak dapat apa-apa gitu. Maka nanti ke depan saya akan kejar ini. Aduh, ternyata masalahnya sangat kompleks ya. Kalau mau ditelusur dari mana? Ya perizinan. Jadi mungkin masyarakat ngiranya itu yang namanya digali itu cuma diambil atasnya doang. Ternyata itu udah sampai lapis ke di bawah tanah liat, kan tanah itu berlapis-lapis ya. Itu udah sampai di bawah. Pasti akan konflik agraria karena BPN itu mereka nggak akan mau mengeluarkan sertifikat atau gambar lagi gitu, karena itu maintain cuma sedikit, misal gini terus gini, mereka nggak mau lalu patoknya itu terlalu rumit lah untuk gambar itu. Sobat JPPO, jumpa lagi di Ruang Jawa Pos Podcast di episode ngobrol bareng Dewa. Nah, ini di ruang ini saatnya kita membahas dan mencari solusi dan juga sebagai wadah untuk curhat dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang kita ketahui mereka adalah wakil DPRD yang berarti adalah wakilnya rakyat nih, makanya disebut ngode, waktunya ngode-ngode. Apa sih yang perlu dibahas? Ini sosok perempuan energik. Orangnya ini kritis tapi solutif. Saya perkenalkan dulu, ini pertemuan pertama saya dalam ruang podcast. Saya panggilnya boleh Mbak Diana atau Mbak Sasa ya? Sasa. Mbak Sasa, muda kan orangnya, muda banget. Padahal dia selalu berhubungan dengan masyarakat, selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya ibu-ibu. Bener ya Mbak Sasa ya? Bapak-bapak juga. Semua pokoknya. Mbak Sasa, di episode ngobrol bareng Dewan ini, sesuai dengan jenengan berada di Komisi D, DPRD Provinsi Jawa Timur, tupoksinya adalah infrastruktur. Ya. Betul ya? Pembangunan. Nah, ini kan banyak masyarakat itu yang bertanya-tanya. Memang mereka tidak tahu mana yang menjadi tanggung jawab provinsi, mana yang menjadi tanggung jawab kabupaten kota dan juga pemerintah pusat. Yang pasti kalau misalkan ada jalan rusak, pasti kan Mbak Sasa sering kena laporan nih. Nah, belum ada efisiensi aja udah banyak yang mungkin belum terserap. Nah, apalagi dengan kondisi saat ini. Kalau dari Komisi D sendiri, apa nih yang menjadi pembahasan dalam memberikan solusi agar soal infrastruktur jalan dan pembangunan ini kan krusial sekali. Dibilang penting nggak penting, tapi ini berkaitan dengan masyarakat. Apa nih Mbak Sasa yang lagi dibahas saat ini? Jadi gini, saat ini memang kondisi fiskal kita lagi ketat ya. Transfer ke daerah juga berkurang. Tapi ini harusnya tidak membuat kita di pemerintahan ini kemudian harus mundur. Karena urusannya ini sebenarnya kalau saya itu lebih ini soal mindset aja. Kita ini terbiasanya ada uang dulu baru kita bangun gitu. Ini udah karena ada efisiensi begini harusnya mindsetnya dibalik. Jangan ada uang baru bangun, tapi kita ini ambil skala prioritas. Ada masalah, kita selesaikan itu. Jadi dengan dana yang tidak seperti sebelumnya, sebenarnya masih bisa dengan beberapa strategi tertentu. Masih bisa ya? Masih bisa. Kita di Komisi D juga sedang kita sering membahas itu bagaimana supaya dengan anggaran yang tidak seperti sebelumnya ini, tapi pelayanan terhadap masyarakat itu tetap menjadi prioritas. Karena urusan infrastruktur ini kan bukan soal proyek, tapi urusan infrastruktur ini adalah soal bagaimana masyarakat itu terlayani, bagaimana konektivitas antar wilayah terhubung, bagaimana ekonomi berjalan. Ini soal hak dasar gitu. Jadi harus tetap menjadi prioritas dengan berbagai strategi. Strategi tadi Mbak Sasa saya garis bawahi ya, sebenarnya masih
bisa sebenarnya, tapi mungkin kekhawatiran ini kan masyarakat nggak peduli. Mbak Sasa, mohon maaf, mungkin saya sebagian dari salah satu masyarakat yang berani speak up, intinya mewakili lah emak-emak yang paling prioritas utama nih, garda terdepan yang berani vokal ya. Kan orang nggak peduli seperti itu. Yang pasti kalau kita ngelewati kesini, jalannya kurang oke, ini kemana kehadiran pemerintah, itu kan nggak tahu. Nah, dengan bumbu-bumbu seperti ini kan masyarakat ya nggak peduli amat. Yang penting kita kesehariannya gimana penunjang. Jadi ini butuh kawan-kawan di OPD ya, di pemerintahan itu perlu untuk berani aja sebenarnya. Perlu untuk berani. Berani untuk apa? Berani untuk satu tadi berubah mindset, kedua mengambil skala prioritas. Di Komisi D akan menekankan sudah tidak ada lagi proyek-proyek yang sifatnya kosmetik. Kami akan cek ulang apakah program-program yang ada itu benar-benar menyentuh kebutuhan. Apakah setiap rupiah itu benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Maka ini soal keberanian mengambil skala prioritas. Daripada mengerjakan yang baru, kan lebih baik merawat yang sudah ada. Daripada harus membongkar lagi, lebih baik yang sudah ada diperbaiki. Nah, kami akan mendorong anggaran itu nanti akan lebih diprioritaskan untuk perbaikan, untuk perawatan. Karena dari kemarin saya cek di lapangan, sorry itu saya teman-teman di OPD itu sebenarnya juga memprihatinkan kondisi sarana dan prasarananya yang harusnya itu dipakai untuk pelayanan masyarakat. Contoh misal, kalau pohon mau musim penghujan itu pohon kan harusnya sudah dipangkasin gitu supaya sebelum masuk musim hujan. Tapi itu tidak bisa terlaksana dengan maksimal di beberapa tempat yang menjadi tanggung jawab provinsi. Karena apa? Karena mereka skywalker aja nggak punya. Skywalker itu yang kayak tiang apa sih, kayak dibawa ke atas terus itu untuk mangkas. Untuk bawa orang ke atas supaya dia bisa mangkas-mangkas, kan nggak mungkin pakai tangga, nggak mungkin juga dipancat pohon. Adanya cuma di damkar kayaknya Bu, orang tahunya. Biasanya mereka pinjam damkar atau PU atau PU kabupaten. Malah justru kabupaten yang punya skywalker itu, provinsi nggak punya. Satu itu. Kedua, yang paling sering sebelum musim hujan itu atau sebelum Lebaran itu kan jalan berlubang. Yang ada beberapa peralatan yang biasanya dipakai untuk menghaluskan aspal itu kondisinya rusak. Dan itu memang mahal karena itu produk luar negeri, perbaikannya nilainya bisa ratusan juta hanya untuk perbaikan. Tapi kan memang ini soal skala prioritas. Mau memprioritaskan mana? Mau bangun-bangun terus atau mau memprioritaskan memperbaiki peralatan sehingga yang masalah-masalah di sekitar UPT kan misalnya Bina Marga Provinsi itu kan punya UPT, punya unit pemerintah yang mencakup berapa kabupaten gitu. Nah, di UPT itu peralatannya diperbaiki sehingga pelayanan ke masyarakat bisa ditingkatkan. Tapi kalau skala prioritasnya selalu proyek besar, nggak selesai-selesai yang kecil-kecil, padahal dari yang kecil-kecil dulu ya Bu Sasa. Iya, soal yang kecil itu lebih dibutuhkan masyarakat masalahnya. Bukan berarti kemudian yang besar itu enggak dibutuhkan gitu ya, tapi yang paling dekat nih. Yang paling dekat ke masyarakat soal drainase, jalan, itu kan paling dekat. Kalau jalannya rusak, konektivitas antar daerahnya macet, ekonomi ikut terpengaruh. Kalau banjir, otomatis sekali terjadi banjir, macam-macam nih dampaknya kemana-mana, ke ekonomi, kerusakan hal-hal lain, kehidupan juga lumpuh gitu, aktivitas masyarakat menjadi lumpuh kan kemana-mana. Artinya ini urgent, urusan drainase. Nah, masalahnya kan itu tadi yang Mbak sebut, kewenangan itu bertumpuk-tumpuk gitu. Dalam satu jalur aja misalkan berapa kilometer itu bisa jadi di situ jalannya itu punya nasional, drainasenya itu punyanya provinsi, misalkan nanti agak ke sana dikit udah punya kabupaten. Itu ribet. Kalau kemudian tidak duduk bersama antara lintas pemerintahan ini, nasional, provinsi, dan kabupaten, duduk bersama dan membicarakan ini tidak parsial, jadi benar-benar dibuat peta bersama, lalu pengerjaannya bagaimana, mana bagianmu, mana bagianku, ini nggak kelar-kelar. Kalau menyelesaikannya parsial, ada masalah ini, oke, ini punya siapa? Provinsi, ya udah provinsi selesaikan. Ini punya siapa? Kabupaten, kabupaten nggak punya duit, oh ya diusulkan dulu ke provinsi, lama. Jadi harus ada
petanya. Harus ada petanya dulu, kemudian dibicarakan bersama untuk berbagi mana yang dikerjakan duluan, mana yang dikerjakan kabupaten, provinsi, dan pusat, lalu berbagi. Dan mohon maaf, padahal itu pun seharusnya sudah bisa tergambarkan ya Bu ya, apalagi kalau misalkan dari tiap tahun kan ada pembahasan nih Bu. Ya mohon maaf, tahu saya ya Bu, yang dijelaskan oleh Bu Sasa barusan kan kalau saling ego ini domainnya sini, ini domainnya sini, ini domainnya sini. Padahal setiap tahun itu ada pembahasan, seharusnya kalau duduk bersama sudah bisa nggak sih Bu? Harusnya tidak menjadi masalah seperti itu lagi. Pembicaraannya ada, tapi saya nggak tahu pada praktiknya itu kok sering nggak sinkron ya. Jadi pembicaraannya eksekusinya yang pada susah eksekusinya ya sejauh yang saya lihat sih masih ya punya lu, punya saya masih begitu. Ini berdasarkan hasil pantauan lapangan Bu ya? Meskipun saya baru ya di Komisi D, tapi kan kami sebagai masyarakat itu merasakan juga bahwa ini kenapa misalkan apa ada drainase yang yang menyebabkan banjir gitu karena nggak bener bikinnya gitu. Kenapa selesainya lama? Gitu. Oh ternyata itu bagiannya provinsi. Sementara itu mungkin cuma berapa meter gitu. Anggaran Bu soalnya Bu. Nanti kalau tanggung jawab kita garap semua, anggaranku berkurang. Kan realitanya urusan gitu. Perawatannya aja. Misalkan gini, drainasenya itu sebenarnya itu cuma kena sedimen misalkan gitu ya. Kalau punya provinsi terus manggil tuh petugas dari provinsi untuk ngurusin itu gitu kan, sebenarnya sangat bisa bekerja sama dengan kabupaten. Lagi-lagi anggaranku berkurang Bu, dari kan bener realitanya misal anggaranku dipangkas kok gaya perawatan ini lah berkurang lagi, mending tak kan gitu. Ini omongannya loh Bu, kalau di kampung kan kayak gitu Bu. Kalau saya kan berusaha tidak begitu. Harusnya tidak begitu, pengennya sih tidak begitu. Apalagi kalau misalkan ini berkaitan dengan masyarakat itu tadi, dampaknya juga itu tadi. Kalau di lapangan Ibu kan walaupun dari baru berada di Komisi D masalah pembangunan, tapi kalau saya lihat itu Ibu orangnya dari dulu selalu aktif terjun ke lapangan, mendekat dengan masyarakat. Ada nggak sih Bu di rumah baru ini di Komisi D ini justru menemukan hal-hal yang sejatinya selama ini tidak pernah terbackup, yang berdampak sangat krusial, contohnya kayak banjir tadi. Kan tadi disebutkan bahwa ini lahannya siapa, tapi dampaknya itu besar. Saya pernah Bu, saya tidak menyebutkan lokasinya ya Bu, saya pernah menyebutkan ya itu gara-gara ngambek itu, nggak bisa, ini ikut domainnya sana. Ketika dipertemukan itu domainnya sana, nggak ketemu-ketemu, akhirnya melubernya semakin kemana-mana. Pernah nggak sih Bu melihat, oh kok gini gitu loh? Kalau yang paling buat saya menjadi perhatian gitu ya, saya membuat sampai wow gitu ya, peralatan di UPT loh. Karena misalkan sampai alat untuk memotong pohon aja, itu artinya cuma semacam gergaji, itu rusak. Mereka udah mengajukan, UPT itu hanya bisa mengajukan ke OPD. OPD yang menganggarkan. Tapi kalau kemudian OPD nggak nganggarkan, ya OPD nggak dapat apa-apa gitu. Maka nanti ke depan saya akan kejar ini. Yang untuk bisa kerja juga kan mereka. Yang nggak bisa kerja, bagaimana mereka mau melakukan perbaikan ke masyarakat. Contoh nih, barusan kemarin itu saya lihat mobil yang dipakai untuk teman-teman di lapangan itu, ya kondisinya menurutku gak layak sih. Karena ya masih bisa jalan. Memang dia wajah jalan raya ya keras, rusak, berdebu kan itu wajar gitu. Tapi ya masa gitu amat ya gitu, karena itu untuk pelayanan. Mereka juga meskipun ngurusin jalan raya sangat mungkin butuh performa. Kan petugas ngurusin jalan raya mereka juga butuh kebanggaan ya. Kalau mobilnya bagus mereka juga bangga, kerja juga semangat. Kemudian kelancaran. Mobilnya kalau jalan misalkan dia bawa beban aspal sekian kintal aja nggak mampu gitu kan ya susah. Hanya berapa kilometer dia bisa selesaikan lubang-lubang itu gitu. Itu buat saya, oh ternyata saya ngomel-ngomel selama ini saya justru feel guilty gitu. Maksudnya ngomel-ngomel itu saya kan sering telepon teman UPT, Pak tolong dong ini ada laporan begini, Pak ini ada laporan begini gitu. Setelah saya lihat faktanya bahwa mereka bukannya tidak mau bekerja, tapi memang mereka untuk bekerja itu sarana prasarananya kurang menunjang.
Itu buat saya prihatin sih, makanya saya bikin konten juga, saya single Akhirnya merasa bersalah sendiri gitu. Iya, saya, oh Mbak, punten ya Pak, saya selalu punten gitu. Contoh misal di Pacitan kemarin ada longsor kan, tanah longsor. Yang bisa dilakukan provinsi ya hanya membuka longsoran yang mengenai akses jalan. Membuka itu aja, pakai bego yang kecil-kecil itu. Tapi masyarakat yang di dalam, yang kena, yang rumahnya ambruk itu belum bisa diapain kayak gitu ya. Karena tanah, ya kamu bayangin aja kena longsor itu kan tanahnya ngenain rumah semua, dan ada yang mereka bisa pindah karena punya tanah, karena di sana kan misalkan ini daerahnya tidak aman nih, harus pindah gitu. Ada yang mau pindah karena mereka punya tanah memang di tempat yang lebih aman. Ya nggak punya lalu bagaimana? Saya rasa ini perlu pembicaraan bersama untuk membahas tentang peta relokasi permanen. Itu ranahnya Pemkab memang. Tapi kan Pemkab boleh, misalkan Pemkab menyediakan dananya, kemudian kerjasama dengan provinsi atau dengan pusat untuk pembangunannya misalkan. Itu sebenarnya sangat mungkin untuk dilakukan kalau ada pembicaraan bersama dan ada rencana yang pasti gitu. Jadi saya dari situ gimana ya ini supaya tiga jenjang pemerintahan ini bisa duduk bersama dan penduduk yang berada di daerah-daerah rawan longsor itu bisa diletakkan di tempat pemukiman yang lebih aman. Ini udah pernah dilakukan di Sleman. Artinya kita tinggal copy paste aja, meniru dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita di Jawa Timur. Saya yakin itu bukan hanya di Pacitan aja, di beberapa daerah lain yang rawan juga butuh konsep-konsep seperti itu. Sayangnya kok kayaknya saya belum lihat sih ada inisiasi ke sana. Bukannya, mohon maaf Bu, ada kalau tidak salah Rutilahu atau apa gitu Bu? Iya, Rutilahu itu iya, cuman Rutilahu itu ada banyak syarat juga loh Mbak. Misalkan syaratnya tanahnya harus atas nama pribadi gitu-gitu. Ya susah juga. Karena misalkan ada orang tidak mampu, tapi tanahnya itu dapat warisan dari kakeknya, sertifikatnya belum dibalik nama, sementara itu udah mau ambruk. Kok kayak nggak ada solusi aja, mereka tuh bener-bener yang ini nggak bisa loh pakai RTLH gitu, pakai dana itu nggak bisa karena sertifikat. Nggak ada ya solusi lain untuk membuat kebijakan, ini memang rumahnya kok gitu. Udah mau ambruk kok, kalaupun tidak dibangun yang sangat bagus, minimal dia nggak keruntuhan atap aja. Saya belum lihat ada itikat baik untuk sekedar melakukan begitu gitu. Itu ya nggak bisa parsial, memang harus duduk bareng. Iya betul. Pemerintahan ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri loh Mbak. Meskipun ini kewenangan kabupaten, ini kewenangan provinsi, ini pusat gitu, tapi ini harus duduk bersama karena masalahnya ini tidak bisa diselesaikan satu pihak. Kalau kabupaten nggak mampu, provinsi membantu. Provinsi tidak mampu, pusat turun. Memang ya seharusnya begitu. Selama ini saya yakin begitu, tapi nggak ngerti saya kenapa selalu banyak hal itu yang ego sektoralnya tinggi. Betul. Iya, susah juga kalau ngomong soal ego sektoralnya. Saya sedikit agak mundur lagi tadi yang dibahas soal sarana dan prasarana penunjang. Ya lagi-lagi kan kita juga tidak tahu. Kayak tadi Mbak Sasa bilang, saya akhirnya merasa bersalah sekali. Biasanya saya cuma mengadukan gini-gini ketika tahu kondisinya seperti ini. Mungkin mereka sebenarnya pengen langsung mengeksekusi, tapi nggak mampu. Tidak mampu. Mohon maaf Ibu, kalau ngomong masalah anggaran, ini lagi-lagi kan kalau mengacu pada anggaran, keterbatasan lagi, skala prioritas lagi. Tapi Bu, ini asal ngomongnya mulut emak-emak kampung ya Bu ya, emak-emak kampung saya. Apakah Ibu ketika itu dinilai prioritas dan itu sudah terjadwal karena ini sudah mendekati, haruskah mengandalkan anggaran APBD atau bisakah setiap OPD atau UPT itu mempunyai ya inovasi, entah ya kalau saya tahu ada CSR, ya, sangat bisa ya Bu. Sangat bisa. Jadi sebenarnya sangat terbuka ruang itu, bisa bekerja sama dengan badan usaha milik pemerintah, misalkan
kemudian CSR juga bisa. Ruang itu sangat terbuka sebenarnya. Tinggal mau nggak berinovasi begitu. Misalkan untuk skala-skala masalah kecil, infrastruktur kecil itu bisa dengan CSR. Beberapa kabupaten saya rasa juga sudah melakukan itu. Tinggal kita ini mau nggak untuk berbagi gitu aja. Nggak semua kemudian harus diselesaikan dengan dana pemerintah, nggak akan cukup. Ibarat kata, semua APBD Jawa Timur ini untuk benerin jalan se-Jawa Timur nggak akan cukup. Semua loh ya, semua APBD itu untuk benerin jalan itu nggak cukup. Memang besar kalau untuk jalan raya, tapi kan nggak cuma jalan gitu, banyak yang lain. Misalkan lagi bendungan, khusus misalkan karena aku di Magetan dan barusan banjir ya, salah satu penyebab itu karena ada usulan untuk membuat bendungan karena di situ memang airnya sudah cukup over kapasitasnya. Pemkab nggak punya duit dong bikin bendungan gitu, nggak akan cukup. Diajukan ke nasional juga belum disetujui. Itu mestinya kan juga segera Pemprov itu apa sih masalahnya ke nasional kok belum coba kita hitung kalau pakai dana provinsi bisa nggak? Kan bisa begitu, atau kita separuh nih, separuh di cover provinsi untuk bagian apanya, nanti yang sisanya pusat misalkan gitu kan sebenarnya bisa. Nggak semuanya harus ini. CSR bisa, dengan badan usaha sangat bisa, tinggal konsepnya bagaimana. Dengan badan usaha mesti misalkan harus ada efek ekonominya, misalkan ada efek pariwisatanya atau apa gitu, bisa, sangat bisa untuk dibuka. Soalnya kan ini mungkin asal hanya sekedar omong ya Bu ya, kan katanya ibu-ibu nih asal ngomong aja gampang, eksekusi dan realisasinya aja gimana. Nah ini kan sudah ada Mbak Sasa yang mungkin bisa mewakili itu tadi dan beranggapan bahwa sebenarnya ini bisa menjadi solusi dengan kerjasama. Tinggal ada nggak nantinya Bu, takutnya nanti dari OPD-nya sudah punya inovasi itu, ternyata nggak tahu, bingung mau nyodorin kemana untuk CSR-nya gitu Bu. Iya, pentingnya berjejaring kan itu ya, supaya kita banyak kenalan, supaya kita tahu apa yang bisa kita kerjasamakan. Dan saya sangat sarankan ya kawan-kawan nih, kalau misalnya kunjungan kerja itu benar-benar kunjungan kerja ke tempat yang kita bisa learning something from there gitu. Tidak hanya sekedar berkunjung, tapi benar-benar secara terutama di Komisi D itu secara infrastruktur kita mungkin bisa belajar dari apa yang ada di situ gitu. Misalkan ke Jogja bukan hanya ke lembaga-lembaga yang sudah ada di Jogja yang selevel provinsi, tapi mungkin kita bisa agendakan misalnya ke Sleman, supaya di sana bisa belajar bagaimana penduduk di daerah Merapi itu direlokasi misalkan gitu. Itu hanya salah satu contoh. Banyak lagi yang lain sebenarnya, misalkan ke bendungan kayak Sarangan itu kan konflik ya, konflik kepemilikan tanahnya yang sekitar Tenaga. Itu bisa belajar ke Jawa Barat. Di sana sudah ada contoh bagaimana sharing antara pemerintah pusat dengan kabupaten sehingga sama-sama menguntungkan. Sesimpel. Kalau kita ini kan sukanya kalau udah ada contoh baru kita mau ngikut gitu. Kita kadang susah keluar dari zona nyaman hanya karena kita belum pernah nyoba aja sih. Takut lebih dahulu. Tidak terbiasa keluar dari zona nyaman aja. Kalau ada yang kayak saya terlalu ini sedikit gitu udah, Mbak Sasa kan aktivis terlalu idealis gitu. Padahal bagi saya apa yang saya sampaikan ini so basic loh, sangat basic, dan ini menurut saya normal-normal saja. Saya bukannya terlalu vokal ngejar-ngejar dan tidak paham realita gitu. Saya paham realitanya bagaimana, tapi saya punya political will gitu aja. Saya punya political will untuk supaya uang negara ini yang dari pajak rakyat ini benar-benar setiap rupiahnya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. Terlalu ideal juga ya? Enggak juga sih. Ya benar tadi, benar. Ini adalah sosok aktivis yang sudah menjadi sukses duduk di kursi legislatif dengan harapan besar ya Ibu ya. Dengan sosoknya jenengan itu benar-benar bisa mewakili kita semua rakyat yang ingin menikmati pajak rakyat itu tadi. Saya nggak berani. Ibu, ini kan baru-baru Ibu kan walaupun baru di Komisi D, tapi backgroundnya adalah aktivis yang notabene
paham dari segala aspek bidang. Saya baru tahu ini lagi hot news. Ibu baru aja nih survei sidak ke kalian C ya Bu. Waduh, sensi ini. Ya, jangan berat-berat Bu, jangan berat-berat. Tapi ini dampaknya itu ya jangan sampai, itu kan sempat kemarin-kemarin itu rame juga membawa korban juga, bener kan Ya, Bu betul ya juga, kan? betul. Walaupun bukan di dapilnya jenengan, tapi Di ini kan dapilku. oh di dapil jenengan, ada juga di dapil lain nih Bu. Iya kayak di Madura itu kan ya sama aja sebenarnya Bu. Ratusan di Madura. Nah, itu kan Bu. Ini hal-hal yang mungkin dianggap sepele bagi orang-orang anak-anak generasi penerus bangsa itu nggak tahu, dipikirnya itu kolam bisa buat mandi, tapi nggak tahu bahayanya. Nah, barusan kan menyoroti. Ya, kemarin aku kebetulan lewat gitu, terus saya ke situ karena barusan ada demo. Masyarakat itu menuntut ada kompensasi lah karena jalannya rusak segala macam. Aduh, ternyata masalahnya sangat kompleks ya. Kalau mau ditelusur dari mana? Ya perizinan. Makanya terima kasih aparat keamanan sudah bergerak cukup oke. Dan kami sebenarnya berharap betul semuanya bisa terbongkar, tidak berhenti di situ. Karena ini efeknya panjang kemana-mana. Bayangkan ya, mereka itu menggali tanah yang bisa sampai 20-25 meter. Artinya itu udah kayak orang mau bikin kolam aja, udah kayak orang mau bikin bendungan aja. Dan luas. Kalau itu ada air hujan semalam suntuk gitu aja, antara penuh atau banjir tuh. Dan pasti itu bencana. Longsor juga iya, bisa pasti longsor. Kalau longsor karena nggak terlalu bahayanya karena di situ nggak ada pemukimannya kayak yang saya visit kemarin. Tapi dampaknya bahaya itu. Satu itu, kedua banyak hak-hak warga yang misalkan batas tanahnya tuh hilang, patok. Itu nanti konflik agraria tuh. Pasti akan konflik agraria karena BPN itu mereka nggak akan mau mengeluarkan sertifikat atau gambar lagi gitu, karena itu maintain cuma sedikit, misal gini terus gini, mereka nggak mau nganu patoknya, itu terlalu rumit lah untuk gambar itu. Maunya mereka kalau udah pasti ada baru mereka gambar gitu. Konflik agraria tuh nanti ke belakang. Ketiga, yang namanya mengambil apa yang ada di bumi kemudian tidak dilakukan reklamasi, saya yakin kok akan berdampak ya, akan ada dampak negatifnya. Yang berdampak kan kita masyarakatnya Bu. Iya. Mereka nggak mau tahu. Masalahnya ada juga yang memang masyarakat rela tanahnya disewakan untuk digali. Mungkin awalnya mereka pikir cuma diambil tanahnya sedikit. Mereka nggak tahu, masyarakat Mereka nggak tahu kalau ngambilnya itu sampai pada lapisan ketiga keempat gitu. Jadi mungkin masyarakat ngiranya itu yang namanya digali itu cuma diambil atasnya doang. Ternyata itu udah sampai lapis ke di bawah tanah liat, kan tanah itu berlapis-lapis ya. Itu udah sampai di bawah. Nah ini yang mesti ditegakkan regulasinya. Harus ada yang mengawasi. Ya aparat juga mesti tegak. Jangan kemudian masyarakat kritis, saya sebagai wakilnya juga kritis, tapi aparatnya nggak tegak. Semua harapan kita ini di mana sih sekarang tentang regulasi aturan bernegara, kan di aparat semua. Bukannya sekarang lagi dibahas ya Bu untuk perdanya, atau sudah selesai di DPR soal Galian C ya. itu? Galian kok saya belum ini ya, belum. Ya semoga, saya sempat Harusnya dengar, sudah ada. sudah ada perdanya itu kayaknya. Mestinya sudah akhir Desember itu kayak pas saya masuk. Tapi ya dengan harapan kemarin karena Bu Sasa habis menemukan itu, yang akhirnya itu menjadi warning lagi nih bahwa kita harus benar-benar serius sebenarnya ya kan? Ya balik lagi, tinggal penegakannya, kan kita ini perda kan ada pengawasnya tuh. Yang siapa sih yang menurut kamu siapa yang menegakkan perda itu? Ya harusnya pemerintah kabupaten Coba kotanya. cek Pol PP tugasnya apa? Seharusnya loh ya, ini ngomong seharusnya. Kalau kami mengawasi aja, kami mengawasi dan penegakan perda itu ada yang bertugas lah. Ada, benar. tugasnya Udah begitu. disebutin kan ya, takut nanti saya yang ngomong salah, takutnya tahu. Tapi memang benar tugasnya itu. Karena taunya kan dipikirnya nanti orang yang awam polisi Bu. Padahal kan ada polisinya pemerintah, yaitu kan polisi. Itu penegakan perda tugasnya. Pamong Praja. Nah, itu tinggal. Kalau kami ini warning aja, itu nggak benar. Coba dicek. Kami bisanya begitu aja.
Kan ya kami ini biasanya ribut-ribut. Ribut-ribut, berisik gitu. Karena ya memang fungsinya ngawasin. Kami tidak berhak untuk sampai menghukum misalkan atau sampai menindak, nggak bisa. Kami ngawasin aja. Prit. Iya memang, tapi tetap kan ngawasinya fungsinya adalah untuk takutnya nanti berdampak ke masyarakatnya. Karena kalau misalkan ada apa-apa yang dapat keluhan jenengan, Bu. Kami memastikan anggaran itu digunakan dengan tepat gitu. Tugas kami kan pengawasan. Jadi anggaran kami yang menyetujui, kami yang kemudian harus mengawasi apakah anggaran itu digunakan sebagaimana mestinya. Tapi tidak hanya soal anggaran, termasuk hal-hal yang berdampak juga pada masyarakat, kayak contohnya temuan Bu Sasa kemarin. Perda terutama bagaimana perda itu diterapkan sesuai dengan dulu ketika kami menyetujuinya. Iya, jangan sampai nanti Bu Sasa dihujat oleh netizen, masyarakat ya. Jangan sampai perdanya itu hanya sekedar awu-awu kertas aja, tapi eksekusinya nggak ada. Doakan ya, saya lagi mau inisiasi perda perlindungan kawasan Kars. Kalau ada dibahas dulu, Bu, jangan nanti kalau kita nggak ada episode selanjutnya. Ini aja saya sempil-sempilin, Bu, karena lagi hot sedikit. Iya, sempil sedikit biar nanti ada topik lebih mendalam. Lanjut usulan itu nanti diimprit lagi. Kembali ke topik pertama tadi soal anggaran-anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan juga infrastruktur. Ibu tadi sudah saya garis bawahi, sejatinya itu butuh effort dari masing-masing OPD. Kita tidak ngomong itu domainnya kabupaten kota, provinsi, nasional, tapi bagaimana kita ketika itu melihat akan memiliki dampak negatif bagi masyarakat, setidaknya kita harus inovatif, punya usulan-usulan yang tidak hanya menjaga anggaran APBD. Nah, ini fungsinya Bu Sasa nih, PR-nya nanti di Komisi D kan, Komisi D sebagai walaupun orang baru, ya itu tadi aktivis harusnya berani, tapi ya masuk kudu belajar Bu Sasa. Bu, urgensi itu tadi, dorongan secara personal dari Bu Sasa, politisi dari PDI, yang menjadi urgensi, desakan bagi OPD-OPD terkait dengan masalah pembangunan ini, khususnya infrastruktur. Iya, efisiensi sesuatu yang tidak bisa kita hindari di saat ini, karena memang fiskal kita sedang sangat ketat, tapi itu bukan satu langkah untuk mundur, justru ini bisa menjadi satu tantangan buat kita. Apakah kita berani membuat skala prioritas? Apakah kita berani untuk melakukan pengawasan? Apakah kita berani mengutamakan uang rakyat ini untuk kebutuhan rakyat? Saya rasa kalau kita punya political will, semua itu sangat mungkin untuk kita lakukan. Sangat mungkin untuk kita lakukan. Harus perlu nih ketemu langsung Bu Sasa. Ada lagi Bu pesan yang mau sebelum saya tutup podcast episode kali ini? Kayaknya itu tadi pesan terakhir. Pesan terakhir. Kalau pengen detail, kalau untuk pengen detail, boleh belajar sama Bu Sasa. Kalau pengen tahu jalannya gimana, takut follow TikTok saya. Langsung ya kan. Pengen tahu jalannya kemana, apakah takut nanti menyalahi aturan, bisa konsultasi sama Bu, gitu ya Bu ya, kan biasanya kayak gitu Bu, takut sama pimpinan dulu, takut berinovasi, nanti kalau misalkan ini takut salah menyalahi aturan, ya biar nanti ngomongnya sama Bu Sasa di fraksi PDI, begitu ya Bu Sasa. Kita tunggu next episode, semoga dari perbincangan kita ini tadi, poinnya sebenarnya sudah ketemu, masyarakat mungkin sudah bisa memahami, tapi apalah itu pemahaman, baik ini tanggung jawab kabupaten kota ataupun provinsi ataupun pusat, kalau memang ini sangat mengganggu dan menghambat aktivitas terutama soal mobilitas ekonomi bagi masyarakat, setidaknya tidak adalah sisihkan ego sektoral agar masyarakat ini bisa tetap merasakan bagaimana menjalankan mobilitas kesehariannya ini tidak terdampak, khususnya di momen musim penghujan yang kita ketahui di Jawa Timur saat ini banyak sekali kejadian-kejadian, entah itu banjir atau bencana alam. Semoga ini menjadi catatan kita bersama, khususnya pemangku kebijakan, agar di tahun depan bisa lebih tertata, lebih terstruktur, dan tidak ada lagi hal-hal yang berdampak bagi masyarakat. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh